Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pada kuliah kali ini, manajemen hidupan liar akan membahas tentang interaksi satwa liar. Interaksi satwa liar bisa diantara satu individu dengan individu lainnya dalam suatu populasi. Bisa juga individu dengan spesies lainnya. Bisa juga interaksi antar populasi satu dengan populasi lainnya. Bisa juga interaksi antara spesies dengan lingkungan abiotiknya. Nah, itu berdasarkan Susiana tahun 2013. Pada aktivitas penggunaan habitat akan terlihat pola interaksi organisme dengan habitatnya. Sebagai suatu contoh, burung-burung merandai yang memanfaatkan mangrove untuk istirahat dan berkembang biak. Kemudian burung itu juga bisa mencari makan di substrat tempat tumbuh mangrove itu sendiri. Menurut Odum 96, sifat interaksi spesies dibedakan menjadi 3, yaitu interaksi yang sifatnya positif, kemudian sifatnya negatif, dan netral. Interaksi netral di antara hubungan dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi atau tidak saling menekan, atau tidak saling merusak. Untuk interaksi predasi ini sifatnya negatif karena yang satu mendominasi yang lainnya. Hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda di mana yang satu sebagai pemangsa, yang lainnya yang dimangsa. Misalnya antara karnivor dengan herbivor, harimau, pemangsa, rusa. Nah, ini disebut sebagai interaksi predasi yang bersifat negatif. Interaksi kompetisi, yaitu hubungan antara dua jenis organisme atau komunitas atau yang lebih sering bersaing dalam mencari pakan atau tempat bernaung atau tempat beristirahat, berkembang biak, atau juga untuk mencari pasangannya di dalam satu kelompok. Dan ini adalah kompetisi. Kemudian interaksi yang lain itu berupa simbiosis, meliputi hubungan antara satu individu dengan individu lain, bisa di spesies yang berbeda. Misalnya simbiosis parasitisme. Contohnya cacing pita di dalam perut satwa atau kutu di dalam kulit satwa ataupun lalat penghisap darah di permukaan kulit gajah. Nah, pada flora misalnya tumbuhan pencekik pohon inangnya. Pada awalnya kecil, dia menempel, setelah besar,
dia malah mencekik tumbuhan inangnya sehingga mati. Demikian juga dengan benalu, yang menghisap mencari makan dari pohon inangnya. Nah, simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Misalnya kerbau dengan burung kuntul kerbau. Kuntul kerbau mencari kutu, cari pakan di kulit kerbau, sehingga kulit kerbau menjadi bebas dari hama. Nah, antibiosis ada juga ya, yaitu hubungan antara dua jenis organisme di mana yang satu menekan pertumbuhan yang lainnya. Contoh misalnya di dalam flora, ya ada mahoni yang menekan pertumbuhan di bawah tajuknya. Biasanya mahoni kalau sudah besar, di bawahnya itu tidak ada lagi yang bisa tumbuh di bawah naungan tajuk mahoni. Ada juga misalnya mantangan. Bukan mantangan, itu yang menekan pertumbuhan rumput yang menjadi pakan dari herbivor. Apabila mantangan ini tidak dikendalikan, maka kuantitas pakan herbivor semakin berkurang. Nah, ini bisa mengancam populasi herbivor itu sendiri. Kalau seandainya populasi herbivor berkurang, ini akan berpengaruh pada karnivor. Nah, jumlah pakan karnivor kalau seandainya berkurang atau tidak cukup, maka karnivor akan kekurangan makan. Harimau akan kekurangan rusa. Nah, sebagai mangsanya. Ini bisa menyebabkan harimau menjadi kurang pakannya. Andai kata babi juga berkurang, maka harimau pun pakannya akan semakin berkurang dan ini mengancam kelestariannya. Nah, disinilah peran manajer dalam pengendalian fauna ataupun flora yang menyebabkan kerusakan ataupun ketidakseimbangan di dalam rantai makanan. Demikian interaksi di dalam manajemen hidupan liar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.